Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini kita lanjutkan ya untuk pertemuan teori dari pengembangan metode analisis terkait dengan linearitas dan rentang. Sebetulnya untuk linearitas dan rentang ini saya rasa udah pada tahu ya cara perhitungannya. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan materinya atau teorinya ya, mengapa linearitas dan rentang ini diperlukan dalam melakukan proses validasi. Baik. Nah, linearitas sendiri adalah kemampuan suatu metode atau prosedur analisis untuk menunjukkan hubungan secara langsung dengan proporsional ya atau sebanding antara respon yang diberikan oleh detektor dengan perubahan konsentrasi analit di dalam sampel. Jadi kalau kita punya sampel dengan konsentrasi yang berbeda, misalnya kita punya ada 6 seri konsentrasi yang berbeda, dari labu yang pertama hingga labu ke-6 ini konsentrasinya anggaplah semakin meningkat ya. Misalnya kita bikin konsentrasi dari 1 sampai 15 dengan rentang perbedaan 3 ppm atau 3 bpj. Dari larutan ini kemudian kita bisa masukkan ke kuvet gitu ya kalau menggunakan spektro UV, atau kita bisa menggunakan KCKT ini dengan AUC begitu ya, menghasilkan nilai AUC. Nah, nilai AUC itu adalah suatu respon dari detektor yang kita gunakan. Oke. Nah, respon detektor yang kita gunakan jadi bisa berbagai macam, gitu ya. Oke, dari sini kita lihat bahwa semakin meningkat konsentrasi ya, maka respon yang diberikan juga semakin meningkat. Ya, ini apa namanya, dari mungkin harusnya ini 0 ya. Nilai X-nya mulai dari 0 ya. Oke, ini 1 ppm menghasilkan, kalau di sini kebetulan pakainya UV, menghasilkan absorbansi 0, mungkin 0,06 sekitar 0,6 ya, sampai 15 ppm menghasilkan konsentrasi sekitar 0,7 sekian ya. Jadi ini yang disebut sebagai proporsional atau sebanding ya. Makin naik konsentrasinya makin naik pula responnya. Nah, linearitas ini sangat penting karena tiap instrumen ini punya rentang linearitas yang terbatas ya, tertentu. Nanti ini akan mempengaruhi terhadap sensitivitas dari metode yang kita gunakan. Makin kecil rentang yang dipakai ya, rentang konsentrasi yang dipakai, itu berarti alat tersebut atau instrumen tersebut atau metode tersebut itu semakin sensitif. Misal kita menggunakan AAS ya, untuk menentukan trace elemen atau cemaran dari logam ya, dengan menggunakan metode AAS itu kita bisa gunakan konsentrasi sampai ppb ya, artinya AS itu punya sensitivitas yang baik gitu untuk mengidentifikasi atau menganalisis keberadaan logam. Lalu yang kedua, linearitas juga merupakan aspek yang penting dalam validasi metode terkait dengan nanti perhitungan presisi dan akurasi ya. Semakin semakin baik presisi dan akurasinya ya, artinya linearitas yang kita pakai juga itu bagus ya. Kebayang kalau misalnya titik-titik ini berada jauh dari garis regresi linearnya ya, maka nanti berpengaruh juga ke nilai R ya. Nilai R makin jelek, maka presisi dan akurasinya juga semakin jelek. Oke, model matematika terkait dengan sensitivitas metode dan instrumen tadi sudah dijelaskan bahwa
Linearitas ini mempengaruhi juga terhadap hasil sensitivitas ya. Makin kecil batas deteksi, artinya metode tersebut semakin sensitif. Oke. Nah, ini berkaitan dengan kurva kalibrasi dan kadar analit dalam sampel. Jelas ya, kita membuat kurva kalibrasi di sini untuk menentukan berapa sih kadar analit di dalam sampel. Oke, itu ya. Oke, kita masuk ke analisis dari regresi. Sebetulnya analisis regresi ini aplikasinya banyak sekali ya di ilmu statistika. Ini menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih, ya, yaitu ada variabel bebas dan variabel tergantung. Kalau kita lihat dari grafik yang tadi di atas ya, sumbu X ini kan konsentrasi ya tadi ya. Nah, konsentrasi ini merupakan variabel bebas. Jadi ini yang akan mempengaruhi terhadap absorbansi atau terhadap AUC, gitu ya. Maka konsentrasi sebagai variabel bebas atau variabel independen, sedangkan yang respon detektor itu sebagai variabel tergantung atau dependen. Ya, tergantung terhadap apa? Ya tergantung terhadap konsentrasi. Kalau konsentrasinya tinggi, maka responnya juga tinggi. Gitu ya. Jadi itu apa bedanya antara variabel bebas independen dengan variabel yang dependen atau variabel tergantung. Nah, terkait dengan regresi linear ini, jadi sebetulnya gambar regresi linear itu menunjukkan adanya pola hubungan pengaruh antara variabel sehingga salah satu variabel dapat diramalkan dari variabel lainnya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya satu rentang konsentrasi ya, kita balik lagi dulu ke atas ya. Nah, kita punya rentang konsentrasi 1 sampai 15. Kita bisa meramal nggak kalau konsentrasinya 10, absorbansinya berapa? Ya. Tentunya bisa kan? 10 kan ada di sini di rentang ini. 10 kalau kita tarik garis ke atas, kemudian diekstrapolasikan ke sumbu Y, maka kita akan mendapatkan absorbansi kalau konsentrasinya 10 ppm, absorbansinya itu sekitar 0,5 sekian misalnya. Gitu. Jadi kita bisa memperkirakan ya, meramalkan satu variabel dari variabel lainnya. Itu maksudnya. Nah, dalam persamaan regresi ya kita gunakan metodenya adalah least square. Metode least square ini memperlihatkan adanya perbedaan antara hasil respon yang diperoleh oleh alat dengan respon yang dari hitungan gitu ya, dengan respon sebenarnya. Nah, jika perbedaan ini selisihnya kecil ya, berarti regresinya baik gitu. Ya, persamaan regresinya baik. Nah, untuk sekarang ini untuk perhitungannya itu kita bisa permudah sebetulnya dengan menggunakan program Excel ya. Jadi nggak perlu hitung secara manual gitu sebetulnya. Tapi Anda harus paham dari mana itu bisa diperoleh gitu ya perhitungannya. Nah, kalau kita lihat ya tadi di sini X adalah variabel independen dan Y variabel dependen. Kita punya konsentrasi tertentu di titik ini. Ya, di titik ini. Oke. Kemudian konsentrasi yang lain titik ini ya ada di sini ada 6 konsentrasi. Oke. Kemudian kan diperoleh persamaan garis ya, diperoleh persamaan garis. Lalu kita akan melihat ya seberapa besar sih perbedaan antara ini nilai yang sebenarnya Y2
dengan nilai dari hasil perhitungan Y2 aksen ya. Nah, selisih antara Y2 dengan Y2 aksen ini yang dikuadratkan ya. Nah, harus dikuadratkan. Ini memberikan respon ya. Kalau jaraknya makin kecil kayak yang titik ketiga ini ya, berarti ini datanya semakin baik. Paling baik gimana ya? Paling baik si titik-titik yang bulat ini berada pada sama ada di persamaan garisnya ya, melewati garis linier ini. Gitu, ya. Kalau titiknya makin jauh, semuanya makin jauh, berarti datanya itu makin tersebar. Makin tersebar ya, makin hasil regresi liniernya semakin tidak mendekati satu ya. Nah, harusnya ini mendekati satu gitu ya. Nanti persamaan regresi ini akan memotong sumbu Y, ini disebut sebagai intercept ya, intercept atau A ya kalau di rumus persamaan regresi. Nah, rumusnya seperti ini ya, sama dengan BX plus A ya, di mana B ini adalah slope dan A adalah intercept, yaitu perpotongan garis dengan sumbu Y. Jadi kalau kita luruskan sini, oke, memotong sumbu Y di titik berapa gitu ya, ini ya. Nah, makin interceptnya makin kecil juga ini makin bagus ya. Kalau memotongnya di pas di titik 0, kemudian garisnya ke sini gitu ya, ini berarti garis regresinya itu makin baik. Untuk rumus ini saya rasa udah pada tahu lah ya. Nah, nanti mungkin perhitungannya kalau kita mau menghitung secara manual, Anda membutuhkan data yang independen dan data dependen. Misalnya ini X-nya konsentrasi, Y-nya absorbansi. Ya, lalu nanti kita buat di program Excel di buat kolom seperti ini, nanti X-nya dikuadratkan ya, Y-nya dikuadratkan, nanti ada yang dikalikan antara konsentrasi dengan absorbansi ya. Misalnya kita buat data ada 6 gitu kan. Nah, lalu nanti kita totalkan sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY kuadrat. Sigma XY ya. Nah, nanti kita masukkan ke persamaan ini untuk memperoleh slope, untuk memperoleh data B gitu ya. Dan kalau A intercept ya, dan memperoleh data B dengan rumus yang bawah gitu. Jadi kan kita perlu datanya sigma Y, sigma X kuadrat ya, sigma X, kemudian sigma X kali Y gitu ya. Jadi si total-total ini nanti yang kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke. Nah, nanti dari sini Anda bisa bandingkan dengan menghitung langsung dari Excel gitu ya. Kalau Excel kan enak, udah langsung dapat ya persamaan regresinya Y sama dengan BX plus A. Nah, cara ngitung B dan A-nya kalau manual kayak gini. Oke, Anda mungkin pernah dengarnya R ya, atau pernah dengar juga R kuadrat. Ya, apa sih perbedaan R kuadrat dengan R? Oke, kalau dari lihat dari ininya sih, R kuadrat, kalau R itu ya berarti akar dari R kuadrat ya. Tapi apa itu R kuadrat? R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Ya, sebenarnya untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel X dan Y, yang kita lihat adalah R kuadrat. Jika nilai R kuadrat di rentang 0 sampai 1 gitu ya, ini ya paling perfect itu 1 ya. Kalau nilainya 1, berarti hubungannya sempurna. Hubungannya sempurna tadi, si titik-titik tadi ada di garis regresi linier, tepat di garis regresi linier ya. Nah, tapi kalau misalnya nilainya 0, berarti ini tidak ada hubungan. Artinya titik-titik tadi jauh ya, bertebaran tidak di daerah garis persamaan regresi linier. Ya. Kalau nilai R kuadratnya 0,9 artinya apa?
Artinya 90% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Ya, makin perubahannya semakin kecil, nilai ini yang makin kecil, berarti makin bervariasi ya nilai Y-nya. Nilai variabel tergantungnya makin bervariasi, padahal nilai X-nya adalah tetap. Ya, misalnya tadi nilai X-nya selisihnya 333, tapi si Y-nya absorbannya selisihnya itu nggak sama gitu ya. Harusnya misalnya absorbansinya selisihnya 0,1, 0,1, 0,1. Ternyata ini absorbansinya perbedaannya yang selisih pertama 0,1, lalu berikutnya 0,15, berikutnya 0,2. Datanya bervariasi gitu ya. Nah, itu pasti menghasilkan nilai R kuadrat yang kecil ya. Nah, kemudian ada nilai koefisien korelasi atau R. Sebetulnya nilai R ini ya diperoleh dari akar dari R kuadrat ya. Nah, ini R ini menunjukkan arah hubungan antara variabel X dan Y. Apakah arahnya ke atas atau arahnya ke bawah si garis itu ya. Kalau kita lihat tadi yang di atas itu persamaan garis yang di atas itu nih garisnya ke atas ya, ke arah kanan atas gitu kan. Nah, itu menunjukkan korelasinya ke arah mana sih gitu ya. Sebelum saya tunjukkan terkait dengan arah positif atau arah negatif, ini adalah rumus untuk menghitung koefisien korelasi atau R ya. Anda bisa ambil dari sini, dari data tabel yang tadi yang seperti di atas, lalu masukkan N dikali sigma XY, berarti di sini total, kemudian dikali N adalah jumlah sampel. Dikurangi sigma X yang ini dikali dengan sigma Y yang ini totalnya ya. Lalu dibagi dengan akar dari N, misalnya ada 6, dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi jumlah dari X kuadrat ya ini dikali dengan 6 dikali Y kuadrat ya, jumlah Y kuadrat. Jadi yang dipakai adalah yang totalnya atau sigmanya gitu ya. Nanti dapat nilai R-nya. Oke. Nah, ini juga sebetulnya nilai R udah dibantu dengan dari rumus di Excel ya. Nah, ini kita lihat nih ada koefisien korelasi ya antara X dan Y. Kita lihat ini sebaran datanya seperti ini ya, berarti makin meningkat variabel yang X ini, maka Y-nya juga makin meningkat gitu ya. Kalau makin dekat dengan garis ini, garis regresi ya, berarti ini strong positive correlation. Berarti sangat sangat kuat ya pengaruh antara X dan Y. Yang perfect ya, ini kalau tadi titik-titiknya ada di garis lurus. Ya, ini ke arah positif. Ada juga yang ke arah negatif. Jadi semakin tingginya X ya, entah itu konsentrasi misalnya, makin tinggi konsentrasi, ini justru akan menurunkan dari respon gitu ya. Ini berarti ke arah negatif. Misalnya percobaan kita mau melihat hasil oksidasi vitamin C ya, vitamin C larutan baku vitamin C dengan konsentrasi tertentu kita tambahkan dengan reduktor gitu ya. Dengan reduktor maka akan menurunkan karena vitamin C sebagai mudah mengalami oksidasi gitu ya. Ini sama, makin lurus titik-titiknya ada di garis tersebut, ini berarti bagus ya, berarti ini nilai R-nya 1. Nah, yang tidak ada korelasinya ini datanya yang tersebar seperti ini atau datanya seperti ini ya. Ini nilainya pasti 0 ya R-nya.
Oke, yang tadi terkait linearitas. Nah, berikutnya terkait dengan rentang atau range ya. Range ini adalah interval antara konsentrasi terbesar dan terkecil dari analit di dalam sampel. Nah, rentang ini nanti akan memenuhi persyaratan presisi, akurasi, dan linearitas ya. Nah, untuk bahan aktif atau produk obat biasanya rentangnya di 80 sampai 120% dari label yang diklaimnya. Jadi kalau kita mau bikin rentang untuk misalnya untuk membuat larutan baku obat atau paracetamol, Anda harus tahu dulu label klaim dari satu tablet tersebut itu berapa ya. Lalu kita buat rentang ke bawah dan rentang ke atasnya. Oke, dari kekuatan sediaannya. Oke, nah ini biasanya untuk rentang konsentrasi ini kalau kita pakai 80 sampai 120 ini harus ada di dalam rentang tersebut ya. Maka biasanya untuk membuat range ini konsentrasi obatnya itu kita buat lebih rentangnya lebih lebar ya, dari 90 sampai 80 sampai 120. Lalu ada persyaratan lain untuk keseragaman obat. Ini di rentang 70 sampai 130 untuk disolusi plus minus 20% dari rentang spesifiknya. Biasanya untuk disolusi ada nilai Ki ya, nilai Ki. Nah, dalam disolusi itu kan harus membuat persamaan regresi juga ya, persamaan regresi linearnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, kemudian untuk cemaran ya, untuk cemaran biasanya karena cemaran itu kadarnya sangat kecil ya, maka kita bisa menggunakan rentang sampai 120% dari kadar yang dilaporkan atau dari kadar misalnya cemaran logam berat itu 20 bpj ya yang dipersyaratkan. Maka kita bisa membuat rentang sampai 20 bpj dikali 120%, berarti berapa bpj itu? Itu rentangnya. Nah, untuk membuat rentang kalau di spektro UV mungkin Anda pernah belajar juga menghitung berdasarkan hukum Lambert-Beer ya. Bagaimana dengan mengetahui absorptivitas jenis atau absorptivitas molar dari suatu analit gitu. Itu nanti coba dibuka lagi kalau tidak salah di Anvisco ya, udah belajar di Anvisco ya. Oke. Nah, lalu ini berhubungan dengan uji linearitas. Uji linearitas itu membuktikan bahwa variabel bebas mempunyai hubungan linear dengan variabel terikat, ya. Bahwa yang variabel bebasnya si X ya mempunyai hubungan linear dengan variabel terikat atau yang G. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara membuat konsentrasi 5 level konsentrasi yang berbeda minimal ya. Nah, kemudian disarankan terhadap sampel yang independen, yaitu independen itu sebelum pengenceran ya, dengan cara menimbang atau melarutkan. Tapi kan dengan cara independen ini misalnya kita mau bikin 10 bpj, berarti nimbangnya berapa, larutinya berapa. Terus bikin 20 bpj, kita nimbang dari baku 20 mg misalnya ya, dalam 100 ml. Bikin konsentrasi yang 30 bpj, berarti nimbang baku 30 mg dalam 100 ml. Itu kan berarti membutuhkan baku yang banyak ya. Nah, maka untuk uji linearitas ini dapat kita lakukan juga dengan mengencerkan larutan induk. Misalnya kita punya 1000 bpj, lalu masukin ke labu pertama berapa mili, labu kedua berapa mili, ketiga berapa mili gitu ya. Sehingga ini bisa
menghasilkan konsentrasi 5 level konsentrasi yang berbeda. Atau kita bisa melakukan dengan di-spike ya. Jadi kita punya sampelnya dalam jumlah yang sama nih, yang biru muda, lalu kita spike dengan larutan baku. Ya, kita punya larutan baku 1000 bpj di awal gitu ya, kemudian masukin ke sini misalnya 1 mili, ke sini 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili, dan 6 mili misalnya dari 1000 bpj itu. Maka ini kan akan menghasilkan konsentrasi yang berbeda ya, makin tekanan semakin meningkat. Yang ini juga pengenceran makin tekanan makin pekat gitu ya dari gambar ini. Tuh. Ya. Jadi bisa modelnya tadi dari hasil pengenceran dengan larutan induk atau dari di-spike ya. Nah, setelah membuat larutan analit dengan 5 rentang konsentrasi, ukur respon detektor tiap larutan, lalu buat kurva antara respon terhadap konsentrasi analit dan tentukan persamaan regresi linearnya. Ya, untuk ini saya rasa Anda juga sudah paham caranya kalau menggunakan Excel seperti apa. Oke, terkait evaluasi terhadap linearitas, tadi sudah dijelaskan mengenai nilai regresi ya, atau nilai R. Oke, makin mendekati 1 berarti makin baik ya nilainya. Nah, tapi tidak hanya dari nilai ini saja ya, untuk mengevaluasi linearitas itu ada banyak. Bisa dari koefisien variasi fungsi, residual test, ANOVA, RSD dari respon faktor terhadap konsentrasi, ada Mendel test, ada homogenitas kurva linier ya. Mungkin kalau baca Hermita itu ada beberapa metode yang dijelaskan ya. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan koefisien variasi dari fungsi atau Vx0 ya. Jadi untuk menghitung linearitas paling enggak 2 lah ya, Anda pakai nilai R dan Vx0 ya. Jadi nilai R bukan satu-satunya yang diukur dalam evaluasi linearitas kurva baku. Baik, terkait koefisien variasi dari fungsi, ini berguna untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata-rata hitungnya. Oke, makin kecil Vx0 berarti datanya makin homogen atau makin seragam. Ya, ini harusnya makin besar ya, belum keedit. Makin besar Vx0 datanya maka makin heterogen, makin jelek ya, makin bervariasi. Nah, untuk menghitung Vx0 ini kita perlu data simpangan baku residual, yaitu dengan menjumlahkan nilai Y dengan nilai Y aksen ya. Nilai Y aksen ini diperoleh dengan cara plotkan konsentrasi terhadap persamaan regresi linear. Jadi harus dapat dulu persamaan regresi linearnya, baru kita bisa hitung ini. Saya rasa ini juga sudah dijelaskan ya pada mungkin pada praktikum ya, misalnya di praktikum bagaimana menghitung simpangan baku residual. Oke, nah ya aksen itu berarti masukin ya konsentrasi yang diperoleh ke persamaan regresi. Lalu kita hitung nilai standar deviasi fungsi, yaitu nilai SY dibagi dengan slope. Setelah itu kita bisa menghitung Vx0. Ya, Vx0 itu adalah hasil dari standar deviasi fungsi dibagi X bar. Ya, ini X rata-rata, maka diperoleh Vx0 ya. Ini harusnya dikali 100% ya. Jadi berupa persentase di mana nanti nilai Vx0 jika di bawah 2% artinya datanya semakin homogen, makin bagus. Gitu ya. Kalau di atas 2% datanya heterogen. Ya, ini mohon ditambahkan ini kali 100%. Nanti saya edit ya. Nah, untuk memahami hal tersebut terkait linearitas, di sini ada soal, ada 2 data yang saya berikan, di mana data ini adalah respon dari KCKT ya. Ada konsentrasi, 6 konsentrasi dan responnya berupa AOC. Nanti Anda harus menghitung nilai R dan Vx0 ya.
manakah yang memenuhi syarat. Bisa jadi ada data yang R-nya semuanya memenuhi syarat, tapi VX nolnya tidak gitu ya. Nah, yang dipilih adalah data yang R-nya bagus, kemudian VX nolnya juga bagus. Nah, sertakan perhitungan dan alasannya. Jadi ini nanti Anda breakdown menjadi tabel yang seperti di atas ya. Tabel menghitung R tadi ya yang di atas. Kemudian tabel untuk menghitung ini, menghitung nilai VX0 ya. Jadi nanti ada Y dikurangi Y aksen, dikuadratkan, dibagi dengan jumlah sampel dikurangi 2. Nanti hasilnya diakarkan dapat X SY, kemudian dapat XX0 dan VX0. Oke, selamat mengerjakan untuk latihan soal ini dan silakan di-upload di study. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait materi untuk hari ini. Silakan dipelajari ya dan dikerjakan tugasnya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Untuk sesi diskusi kita bisa berdiskusi di forum di Study ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.